Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Aprilia, NPM 19111100199. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul konsep pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran di SD atau MI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pembelajaran IPS di sekolah dapat dikaitkan dengan istilah pendekatan, metode, dan teknik. Ketiganya merupakan istilah yang sering digunakan dalam bidang pengajaran atau pendidikan, mengingat kentalnya hubungan ketiga istilah tersebut karena merupakan sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka semua istilah tersebut sering dianggap sehingga sering dipakai secara bergantian. Selanjutnya adalah ada macam-macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan adalah pendekatan IPS sebagai mata pembelajaran yang membelajarkan siswa untuk bermasyarakat, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian. Yang selanjutnya ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan generalisasi yang membantu mengklasifikasi dan mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman serta untuk memprediksi. Yang selanjutnya ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sesuatu sendiri, sesuatu yang baru dari hasil belajar. Nah, selanjutnya yaitu ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu diperhatikan. Dan selanjutnya adalah pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dan induktif termasuk dalam IPS pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana seorang guru cenderung lebih aktif dibanding siswa dan metodenya cenderung monoton. Selanjutnya itu ada pendekatan nilai. Pendekatan nilai yaitu pengembangan pendekatan nilai dibuat dalam rangka menumbuhkan sikap dan toleransi siswa dalam berperilaku di masyarakat serta menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh semangat dan kerjasama serta sosial. Dan selanjutnya ada pendekatan kumulatif. Pendekatan kumulatif yaitu mengutamakan efektif komunikasi antara guru dengan siswa. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif siswa. Yang selanjutnya itu ada pendekatan kesejahteraan, yaitu pendekatan kesejahteraan yaitu mengungkapkan peristiwa masa lalu yang dapat digunakan sebagai contoh bagi siswa sehingga dapat mengambil makna dan hikmah dari peristiwa masa lalu tersebut. Dan selanjutnya ada pendekatan tematik, yaitu anak usia SD atau MI terutama pada tingkat rendah memerlukan fasilitas belajar tidak dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, melainkan dalam tema dan yang merupakan integrasi materi dari semua mata pelajaran. Selanjutnya adalah pendekatan kontekstual, yaitu pembelajaran kontekstual merupakan model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa dalam mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis proyek, yaitu siswa memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan kerjasama tim yang solid. Yaitu selanjutnya ada pendekatan quantum teaching, yaitu merupakan ramuan dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif dan pemrograman neurologi yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya ada pendekatan ilmu teknologi masyarakat, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan totalitas tumbuh dan berpikir dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif yaitu terdapat 3 karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama penghargaan kelompok, selanjutnya yaitu ada strategi.
Strategi dalam pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran. Berikut beberapa strategi pembelajaran yang diadaptasikan. Yang pertama itu ditinjau dari proses pengelola pesan. Yaitu dilihat dari aspek proses pengelola pesan, strategi pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan pembelajaran induktif. Selanjutnya adalah ditinjau dari pihak pengelola pesan, yaitu atas dasar pihak pengelola pesan, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu strategi pembelajaran ekspositori dan pembelajaran heuristik. Selanjutnya itu adalah ditinjau dari pertimbangan peraturan guru, yaitu dilihat dari sisi peraturan guru. Dikenal dua jenis strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran seorang guru dan bergu. Selanjutnya yaitu ada ditinjau dari pertimbangan jumlah siswa, yaitu dengan memperhatikan jumlah siswa. Dikenal tiga strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran klasikal, yaitu keduanya kelompok kecil, dan ketiga individual. Selanjutnya ada yang terakhir ditinjau dari pertimbangan interaksi guru dengan siswa, yaitu strategi pembelajaran tatap muka dan strategi pembelajaran melalui media. Selanjutnya ada metode dan teknik. Metode adalah berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu membelajarkan dari proses belum tahu menjadi tahu. Yang selanjutnya adalah teknik. Teknik pembelajaran mengacu pada ragam khas penerapan suatu metode sesuatu dengan latar penerapan tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, dan kesiapan siswa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah suatu bentuk pengajaran di mana dosen atau guru mengalihkan informasi kepada kelompok besar atau siswa dengan cara yang terutama bersifat verbal. Yang selanjutnya ada metode tanya jawab. Yang metode tanya jawab ini, pertanyaan dapat dilihat dari beberapa mode pembelajaran mengajar, baik metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, atau metode yang lainnya. Selanjutnya adalah metode diskusi atau musyawarah. Metode diskusi dalam pengajaran IPS adalah suatu cara menyajikan materi pembelajaran di mana siswa dibedakan kepada suatu masalah, yaitu yang selanjutnya ada metode penugasan. Metode pemberian tugas dapat disamakan dengan metode resitasi, yaitu di mana metode resitasi ini bersama dengan metode ceramah. Yang selanjutnya adalah metode kerja kelompok. Kerja kelompok merupakan salah satu metode belajar mengajar yang memiliki kadar CBSA yang tinggi. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan format belajar mengajar yang secara sengaja menunjukkan atau memperagakan tindakan, proses, atau prosedur yang dilakukan oleh guru dan orang lain kepada seluruh atau sebagian siswa. Selanjutnya ada metode karya wisata, yaitu merupakan suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dibawa ke suatu objek di luar kelas untuk